Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbah. Selamat sore Mbak. Ya, selamat sore teman-teman. Salam Rahayu. Kita sudah berjumpa dengan Mbah Kendil Jopo Montro lagi. Di sela-sela waktu Mbah Kendil kita akan menyempatkan diri untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mana ini juga mewakili dari teman-teman kita. Zaman dulu itu kan banyak sekali pecinta-pecinta Tuhan, kemudian tokoh-tokoh yang suka mengembara, tirakat dan lain sebagainya, itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan hingga saat ini banyak sekali tokoh-tokoh yang pecinta-pecinta Tuhan, baik itu dari kalangan kejawen maupun dari kalangan keagamaan atau ahli-ahli spiritual, praktisi, sesepuh bini sepuh. Itu banyak sekali orang-orang yang seperti kehidupannya nyeleneh dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang mana sebagian besar tujuan mereka adalah agar nanti di saat kita berpulang, kita mendapatkan sejuan, kita mendapatkan jalan yang tanpa merasakan rasa sakit. Seperti halnya ilmu yang pernah kita dengar, yaitu Sangkan Paraning Dumadi, itu kan mempelajari tentang bagaimana asalnya kita dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Namun di dalam perjalanan penyembahan atau mendekatkan diri kepada Tuhan tersebut, tidak jarang sekali kita jumpai bahwa baik praktisi, sesepuh bini sepuh, kemudian tokoh-tokoh agama itu juga dimintai tolong untuk membantu orang-orang. Kalau ada orang memiliki masalah rumah tangga, ekonomi, usaha dan lain sebagainya, kalau mereka sudah mentok, pasti mereka mencari doa-doa, entah itu dari sesepuh bini sepuh, praktisi, ataupun dari tokoh-tokoh agama yang mereka anggap kapasitas ilmunya lebih tinggi daripada orang tersebut, Mbah. Sehingga itu sudah bukan hal asing lagi, Mbah, baik itu dari toko kecil, kemudian pabrik-pabrik, dari tokoh masyarakat bawahan, menengah hingga ke atas, bahkan pejabat-pejabat pun kalau sudah mentok pasti mencari orang-orang yang mana bisa dimintai doa, Mbah. Sehingga yang mau saya pertanyakan di sini, Mbah, apakah masih ada, apalagi di zaman-zaman yang seperti ini, Mbah, zaman modern, kita tahu globalisasi sudah semakin mendunia, semakin meluas, apakah ada orang-orang yang masih percaya tentang hal tersebut, dan apakah ada pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jasa sesepuh bini sepuh, praktisi dan lain-lain untuk usahanya itu, Mbah? Terima kasih. Di negara kita, yaitu Nusantara atau Indonesia, itu tidak sama dengan negara-negara yang lain. Bahkan Indonesia juga punya adat istiadat, tradisi, budaya yang tidak sama dengan perjalanan atau kegiatan aset-aset daripada negara mancanegara. Kita tahu bahwa sejak dulu kala apa yang dikerjakan nenek moyang kita, leluhur kita, banyak yang masih melestarikan, banyak yang masih menirukan. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak para anak cucunya yang masih menjalankan tradisi yang dijalankan oleh nenek moyang kita. Tentu dari pertanyaan Mbak Lulu, apakah di era zaman sekarang masih banyak pabrik atau masih ada pabrik besar yang minta bantuan jasa-jasa daripada orang-orang yang dianggap ngerti atau yang dianggap memiliki ilmu yang lebih. Indonesia tidak bisa lepas dari itu, walaupun yang namanya minta tolong kepada manusia sebenarnya memang dilarang karena kita ditugaskan untuk memohon secara langsung kepada Sang Pencipta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun namanya manusia itu ada keterbatasan, tidak semua orang pintar, tidak semua orang mampu, dan tidak semua orang sempat belajar ilmu. Karena di masyarakat Indonesia itu ya masyarakatnya rucah, beraneka ragam bentuk, aneka ragam keyakinan, beraneka ragam pikiran, sehingga tidak ada atau tidak bisa misalkan dalam satu negara hanya satu pikiran mereka diajak untuk minta kepada Tuhan. Kadang-kadang banyak sekali orang-orang yang minta tolong kepada orang-orang yang mana kadang juga disesatkan karena kena tipu daya, kena berpromo. Namun itu merupakan oknum saja, tidak dapat disamaratakan bahwa tidak semua praktisi menjalankan hal seperti itu. Masih banyak praktisi yang berjalan lurus, praktisi sejati, atau mereka-mereka yang sengaja untuk menolong orang. Sebenarnya para praktisi, para spiritual, para sesepuh bini sepuh, para sejanggan, para bujangga, mereka tujuannya tidak mencari jasa yang sebenarnya itu. Tujuan yang utama mereka adalah satu, mereka ingin mengenal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setidaknya mereka ingin bersembah pada Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, namun dengan tujuan yang sama. Kita tidak bisa menggolongkan dalam satu pikiran, satu cita-cita, karena memang masyarakat kita itu memiliki keyakinan yang banyak sekali. Kita harus menjalani yang dapat kita namakan yaitu toleransi beragama. Jadi kita harus rukun bersama manusia,
Yang penting kita tidak menabrak dengan aturan negara, agama, aturan masyarakat, dan yang dijalankan adalah perbuatan yang benar, yang mereka bisa berjuang kepada masyarakat, bisa mengabdi kepada negara. Kita akan menjawab pertanyaan Mbak Lulu apabila di zaman sekarang memang zaman yang maju. Setahu saya secara rahasia pun atau secara di balik layar sebenarnya masih banyak sekali perusahaan-perusahaan besar sekali atau pabrik-pabrik yang besar atau perindustrian yang besar yang mereka masih menggunakan jasa-jasa daripada orang-orang spiritual atau orang-orang yang memiliki kapasitas lebih. Namun di kancah secara lahir mereka seperti tidak menampakkan diri karena kebutuhan spiritual, kebutuhan gaib atau kebutuhan batin itu memang tidak layak untuk digembar-gemborkan. Namun sebenarnya setiap mereka mendirikan perusahaan pasti mereka juga untuk bertanya kepada orang-orang yang paham tentang usaha. Mereka pasti mencari backing atau mencari piandel atau mencari dukungan, atau mereka tanya-tanya bagaimanakah agar perusahaan ini bisa berjalan, agar mereka mendirikan perusahaan tersebut tidak pailit, tidak bangkrut, terus lancar, sehingga tidak ada kendala di masa-masa berjalannya perusahaan itu. Kita pun juga pernah bekerja di perusahaan yang besar, namun di situ ternyata juga menyimpan beberapa rahasia, menyimpan beberapa hal-hal yang keramat yang tidak bisa dibongkar oleh karyawan, tidak boleh dibongkar oleh siapapun. Mereka menyembunyikan agar mereka usahanya bisa lancar, sehingga secara gelar memang di zaman seperti ini tidak mungkin. Zaman sudah maju, peradaban sudah maju, terus maksud zaman sekarang masih membutuhkan jasa-jasa seperti itu. Tentu kita tahu bahwa salah satu contoh misalkan mendirikan perusahaan atau mungkin secara besar mendirikan IKN misalkan, yaitu ibu kota di Kalimantan. Tidak mungkin Bapak Presiden kita mendirikan IKN di Kalimantan tidak bertanya kepada pamangku adat, kepada suku Dayak yang ditokohkan. Tidak mungkin mereka tidak bertanya-tanya agar IKN bisa selamat. Tentu pasti ada. Iya. Namun secara dohir otomatis hal itu dibelakangkan, tidak digemborkan kepada orang. Tapi saya yakin itu pasti ada beberapa tokoh yang dipercaya doanya bisa membuat agar IKN ibu kota di Kalimantan agar aman, kemudian sukses dan bisa dipakai oleh bangsa Indonesia yang bisa memuliakan negara Indonesia di kancah internasional. Sehingga hal-hal seperti itu tidak mungkin diberitahukan oleh rakyat, tidak diberitahukan oleh semua orang, namun pasti ada seseorang atau tokoh-tokoh adat atau orang yang dianggap itu mengerti tentang hal-hal gaib pasti dipercayakan agar terjadinya yaitu pendirian bangunan itu tidak mengorbankan nyawa. Karena kadang-kadang juga ada yang takut bahwa apabila mendirikan bangunan nanti terjadi misalkan gempa bumi, terjadi kerusakan, terjadi yaitu hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya karyawannya misalkan mati di tempat kena runtuhan bangunan. Hal-hal yang tidak diinginkan itu pasti ada seseorang yang diperintahkan berdoa agar semua itu berjalan dengan lancar dan sukses. Sehingga memang kita di kancah masyarakat luas hal itu seperti aneh. Tapi bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang mendirikan perusahaan, mereka pun juga jeli sekali. Mereka tidak mau bangkrut, mereka tidak mau tidak sukses, mereka inginnya sukses. Dia mengharapkan tidak gagal. Dengan tidak gagalnya itu di samping berusaha, di samping pakai modal, di samping pakai keahlian dalam skillnya, tentu perusahaan atau yang lain membutuhkan hal-hal yang berbentuk kemajuan atau berbentuk untuk meningkatkan prestasi, untuk meningkatkan kemajuan perusahaan atau yang lain-lain. Hingga dari kacamata saya tidak hanya mendirikan perusahaan, bahkan banyak tokoh-tokoh pejabat atau daripada tokoh-tokoh artis pun juga menggunakan hal-hal yang seperti itu. Namun apabila ditanya mereka juga tidak mengaku, mereka merahasiakan. Mereka berusaha agar mereka berusaha itu tanpa kendala dan mereka akan aman, karena yang namanya gaib itu selalu ada dan perbuatan daripada jin setan itu juga banyak sekali. Banyak sekali ya, tokoh-tokoh artis yang mereka rumahnya dihuni oleh bangsa astral, dihuni oleh bangsa jin, yang akhirnya ya tetap menggunakan jasa-jasa orang yang bisa untuk mengusir bangsa jin. Sehingga kita tidak boleh sombong. Kita misalkan mengharapkan kalau ada masalah harus memohon kepada Tuhan secara langsung, tapi tidak semua itu punya andalan, punya kelebihan bisa menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya serangan-serangan yang tidak dapat dilihat oleh mata. Karena kita jelas bahwa doa itu dibutuhkan setiap orang, sehingga apabila kita punya tujuan ya kita harus memohon kepada Tuhan dengan cara memakai ritual atau memakai doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan agar cobaan-cobaan atau serangan-serangan yang tidak dapat dilihat oleh mata itu bisa aman. Sehingga di negara ini masih ada, memang secara dohir sebenarnya tidak dipakai, tapi bukti nyata di masyarakat seperti itu masih semobar, banyak sekali yang masih percaya. Adapun yang tidak percaya ya lakum kembaliatin, ya silakan Anda tidak percaya, karena setiap orang punya kepercayaan
kepercayaan. Kalau bagi saya, yang penting apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, semuanya harus berdasarkan kebenaran, dan kita jangan sampai menyekutukan Tuhan, dan kita harus berjalan di rel-rel kebenaran yang tidak menyimpang, yang tidak bertabrakan dengan perintahnya Tuhan, atau yang tidak bertabrakan dengan ketakwaan kita. Itu yang paling penting. Oke. Terus kemudian Mbah, saya itu pernah dengar kalau seperti sosok orang yang memiliki kelebihan atau memiliki kemampuan yang lebih bisa membantu orang lain atau bisa dengan mudah mendoakan orang lain, tapi dia tidak bisa menolong dirinya sendiri ketika ada kesulitan. Ini saya lupa Mbah siapa yang bilang itu. Pokoknya ada dua kelebihan. Kelebihan itu dipakai untuk kita sendiri atau hanya bisa dipakai untuk membantu orang. Itu gimana menurutnya dengan? Ya memang pada dasarnya setiap orang itu punya bidang sendiri-sendiri, punya kelebihan sendiri-sendiri. Kadang-kadang orang diberi kelebihan untuk pintar mengatur pabrik, orang diberi kepintaran untuk mendidik siswa, orang diberi kepintaran untuk membuatkan kesenian atau bentuk-bentuk budaya, orang diberi kepintaran yaitu bidang-bidang untuk menolong orang. Sehingga setiap orang punya kelebihan yang tidak sama. Disitulah letaknya warna-warna kehidupan. Sehingga kita tidak boleh memaksa kehendak orang lain, menyamakan harus sama seperti kita. Misalkan saya seperti ini, orang-orang harus sama seperti kita. Kita tidak bisa, karena di negara ini banyak sekali warna-warna adat, kulit, bahasa, dan aliran dan sebagainya. Sehingga mereka akan berjalan dengan kepercayaan sendiri yang tidak dapat dipaksa-paksa gitu loh. Negara ini akan berlangsung terus karena negara ini memang banyak sekali bentuk-bentuk suku, bahasa, dan sebagainya. Sehingga kita yang baik tidak perlu kita menghujat siapapun, tidak perlu kita merendahkan orang siapapun. Yang penting mereka baik di masyarakat, mereka tidak buat kejahatan, dan mereka bisa bertakwa, dan mereka bisa menyimpangi dengan hal-hal yang tidak kita harapkan. Misalkan mereka yang misalkan ingin menghancurkan negara, mereka yang ingin misalkan menjadi sosok masyarakat yang tidak suka kepada negara. Sehingga yang penting kita sebagai warga negara menjadi negara yang baik, yang selalu patuh kepada pimpinan, patuh kepada negara. Sehingga apabila di dalam satu negara ini dipaksa dalam satu ide saja, jelas tidak mungkin, Mbak. Dan kita ulangi bahwa di negara ini memang sejak nenek moyang kita sudah memiliki kepercayaan adat istiadat, dan adanya agama yang ada di Indonesia ini, itu yang terjadi adanya 6 agama yang disahkan oleh negara. Ya mereka yang percaya silakan masuk ke agama tersebut. Sehingga kita tidak boleh menghina dan melecehkan kepada agama yang lain, karena apabila kita mengurusi mengopo-ngopo agama yang lain, tentu kita tidak tentram dan negara ini selalu ricuh. Disinilah letaknya bahwa kita toleransi beragama. Kita tahu bahwa melihat di konten-konten banyak penghujatan kepada agama lain, itu kadang kita juga susah dan sedih sekali. Kita mengharapkan agar pemeluk agama itu bisa rukun, tapi apabila ini dibiarkan, misalkan agama satu menghujat agama yang lain menghujat kepada agama kita, Bhinneka Tunggal Ika ini akan tergoyak, akan tergoncang, sehingga kemudian tidak tentram dan persatuan atau kesatuan Indonesia akan terganggu, sehingga tidak nyaman. Yang paling baik adalah kita harus bersatu, menjalankan kepercayaan masing-masing tanpa merugikan pihak orang lain. Itu yang paling penting, Mbak. Terus kemudian bagaimana dengan orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, entah itu praktisi, kemudian orang-orang yang dianggap memiliki kelebihan itu ternyata mereka terjebak dalam skandal kenistaan seperti entah itu pencabulan, pemerkosaan, penipuan, dan lain-lain. Apakah itu hanya oknum atau gimana sih Mbah menurutnya dengan itu, Mbah? Kita kadang-kadang juga sangat kasihan sekali kepada orang-orang, terutama yang mendapatkan korban pelecehan seperti pemerkosaan. Kadang-kadang yang kita tokohkan, yang kita puja dan puji, mereka sebagai sosok yang bertakwa, yang kelas tinggi, yang memiliki para putra siswa santri yang banyak, ternyata di akhir zaman mereka justru malah pemerkosaan dan sodomi. Sehingga disitulah cobaan-cobaan kita, sehingga agar kita tidak terjerumus kepada hal yang aneh atau yang menistakan, maka kita harus transparan dan terbuka kepada semua orang. Apabila kita sembunyi-sembunyi, akibatnya kita akan menyesali, Mbak. Hingga berat-beratnya ilmu itu apabila kita sudah memiliki ilmu, kita menjaga ilmu itu yang paling berat. Sehingga kita juga tidak berani melecehkan orang, kan kita ini belum tentu kehidupannya seperti hal saya. Misalkan saya juga tidak bisa melecehkan orang, menghina orang, karena perjalanan saya masih jauh. Jangan-jangan kita memberikan tutur kepada orang, justru kita akhir zaman nanti kita menistakan seseorang, justru kita akan berjalan yang salah, yang akhirnya apa yang kita ucapkan bertabrakan, dan kita akhirnya dihina orang. Dulunya pinter bertutur kata, dulunya pinter berdakwah, terus akhirnya justru menabrak dengan aturan dan melecehkan orang. Makanya hati-hati itu di setiap detiknya, di setiap waktunya, di setiap harinya kita harus berhati-hati. Ya, yang jelas kita mengumpul kepada orang-orang yang benar. Bahasanya kumpulono wong kang soleh itu benar, karena kalau kita berkumpul orang baik, tentu kita akan berjalan dengan kebaikan. Apabila kita berkumpul pada orang-orang tidak baik, maka kita juga kena pengaruh, Mbak. Karena yang namanya manusia itu harus
berhati-hati setiap saatnya. Makanya di Al-Fatihah itu tunjukkan jalan yang benar. Setiap hari kita baca Fatihah, karena setiap hari kita punya kesalahan dan kita tidak akan tahu ini nanti salah dan benar. Kadang-kadang merasa benar ternyata salah. Maka di dalam Al-Fatihah itu disuruh untuk menunjukkan jalan yang benar agar kita selalu benar dan kita akan selalu berhati-hati. Sehingga berhati-hati itu dibutuhkan setiap saatnya, setiap detiknya, Mbak. Itu yang paling penting, bahwa praktisi tidak mudah yang dibayangkan, sesepuh tidak mudah yang dibayangkan enak, kemudian paranormal, supranatural, sesepuh bini sepuh, kemudian brahmana, resi, pendeta, atau tokoh agama, itu beban sangat berat sekali karena mereka harus berjalan yang benar gitu loh. Tokoh-tokoh berjalan yang salah, mereka cepat viral karena mereka sebagai inceran, sebagai panutan, maka menjadi panutan itu sangat susah sekali, Mbak. Oke. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya ingatkan lagi pentingnya kita menghormati satu sama lain, teman-teman. Kepercayaan setiap orang itu berbeda-beda. Seperti pembahasan kita pada saat hari ini, masih banyak sekali orang-orang yang percaya bahwasanya doa-doa melalui orang ketiga atau orang yang dianggap lebih itu sangat penting. Dan mungkin jika teman-teman ada yang merasa kurang sesuai dengan pendapat kalian, maka sebaiknya kita saling menghormati saja. Mbak Kendel, ada tambahan yang lain, Mbak? Kalau kita lihat bahwa negara ini agamanya sudah maju, pendidikannya sudah maju, negaranya sudah maju, alat-alat elektronik sudah maju. Namun kita ternyata juga banyak menyaksikan adanya pemerkosaan, adanya sodomi, penganiayaan, pencurian, korupsi, kemudian adanya berbagai hal yang mana menyusahkan masyarakat, misalkan adanya perselingkuhan sehingga istrinya dipukuli, terus kemudian mereka kesusahan sekali ditunjukkan di dalam konten-konten, hingga sering sekali kita melihat banyak sekali perselingkuhan karena di dalam rumah tangga memang kita cobaannya berat, apalagi kita setiap hari pegang HP dan kita menonton gambaran-gambaran yang serono, film-film yang serono, video yang serono, otomatis mata kita pasti senang melihat gambar-gambar yang seperti itu, yang akhirnya merusak kepada mental kita. Karena yang namanya mata ini akan bisa menikmati dan akhirnya masuk ke dalam hati. Kalau hati kita tidak dipagari, tentu kita terjerumus, karena yang namanya orang akan menjalankan kesalahan itu tidak terasa. Apabila kita kena skandal perselingkuhan, awal-awalnya juga tidak terasa, sehingga lama-lama kita menyesal ternyata perbuatan kita salah, sehingga banyaknya kasus-kasus perselingkuhan, banyaknya kasus-kasus rumah tangga itu merupakan yaitu alarm bagi kita bahwa kita harus berhati-hati dalam kita berkenalan, dalam kita berserawung orang, yang mana kita harus ingat bahwa kita itu punya tujuan dan kita itu di jalan yang benar. Apabila kita berumah tangga, sebaiknya kita selalu terbuka kepada istri, jangan sampai merahasiakan isi-isi atau sesuatu yang ada di dalam HP kita. Kita tahu bahwa cobaan kita adanya HP sangat berat sekali, tidak memandang itu ulama, itu kiai, tidak memandang sesepuh, semua itu sama manusia biasa yang mereka bisa terjadi juga apabila mereka kena godaan-godaan, karena godaan itu mengancam kepada siapapun tanpa melihat itu punya jabatan, tanpa melihat itu sebagai sosok seorang praktisi, seorang yaitu pecandu, penembah, atau seseorang yang benar-benar menekuni agama, atau seseorang yang benar-benar bergantung kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan itu tidak mengenal siapapun. Barangkali mereka apabila tidak bisa mengikat dengan yaitu hati kita, tidak bisa untuk melindungi hati kita, tidak bisa kita melihat mana yang benar yang salah, maka kita akan terjerumus juga. Hingga karena susahnya kita menghindari cobaan, karena banyaknya cobaan, banyaknya yaitu bentuk-bentuk ragam-ragam seperti HP, seperti pergaulan bebas dan sebagainya, mengancam daripada keimanan kita. Yang penting kita berhati-hati dan kita tidak perlu bersumbar, karena barang siapa yang bersumbar mereka akan terjadi kewirangan. Kita walaupun misalkan tidak suka kepada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita tidak boleh merendahkan orang. Kita tidak boleh merendahkan orang yang berbuat salah. Yang penting kita harus bisa menutup diri, dan kita tidak perlunya untuk menghina orang. Kalau mereka ingin wawancara kepada kita, mereka ingin musyawarah kepada kita berwajib menunjukkan jalan yang baik. Karena kita perlunya untuk berbuat baik kepada orang dan memberikan petunjuk pada orang lain dengan petunjuk yang baik, maka kita juga mendapatkan ganjaran dan hadiah daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa terus ikuti setiap akun media sosial Mbak Kendel supaya kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang insya Allah menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian teman-teman, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayeng amin amin ya rabbal alamin.